Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Farid Syahrian, Magister Kesehatan Masyarakat. Bidang keilmuan saya adalah kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas. Saya mengampu mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan kedokteran pencegahan pada program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Universitas Prima Indonesia. Mata kuliah kedokteran, komunitas, dan kedokteran pencegahan dirancang untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep perilaku kesehatan, dinamika gaya hidup masyarakat, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan individu maupun populasi. Pengetahuan ini mencakup prinsip-prinsip promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga strategi intervensi dan edukasi dalam membentuk pola hidup sehat berkelanjutan. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini secara optimal, metode pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada mahasiswa dengan mengkombinasikan kuliah, interaktif, dan diskusi, pretest dan posttest melalui platform SPADA untuk mengukur pemahaman awal dan akhir mahasiswa. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning melalui brainstorming, studi kasus kesehatan masyarakat, serta edukasi komprehensif sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Salah satu topik pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah perilaku kesehatan dan gaya hidup. Pada topik spesifik ini, pembahasan akan berfokus pada konsep perilaku kesehatan, health maintenance, health seeking behavior, dan perilaku kesehatan lingkungan. Klasifikasi perilaku sehat dan sakit, serta gaya hidup, pola makan, dan kualitas hidup. Berikut saya menampilkan pernyataan dosen dalam bidang pengajaran saya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Farid. Hari ini saya akan memberikan materi kuliah kita pada hari ini tentang perilaku kesehatan dan gaya hidup. Sebelumnya, teman-teman semua, adik-adik semua, usianya rata-rata berapa ya? 20 ya. Semester 4 sekarang. Baik, sebelumnya ada yang paham dan ada yang tahu kira-kira apa sih gambaran tentang perilaku kesehatan dan gaya hidup yang sehat? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dr. Farid mau jelasin apa ya kira-kira? Kita harus memahami teman-teman, kalau adik-adik semuanya, bagaimana tentang pengertian dan perilaku. Beda ya, artinya perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari makhluk hidup. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi dua. Apa yang pertama? Pertama adalah aktivitas-aktivitas yang dapat diamati oleh orang lain. Kedua adalah aktivitas yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Contohnya apa? Kira-kira yang tidak bisa diamati oleh orang lain apa nih? Mandi ya. Mandi itu cuma kita yang tahu kan, sama Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala kan. Baik, ini ada definisi yang sudah diciptakan dari beberapa respon dan apa yang dilihat dari buku dan jurnal terkait dengan hal ini. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, ada 3 kelompok perilaku kesehatan. Yang pertama health maintenance, health seeking behavior, sama perilaku kesehatan lingkungan. Ini ketiganya penting ya. Kita sehat kalau lingkungan tidak sehat nggak bagus. Kita sehat kalau maintenance kita nggak bagus. Iya, kita mandi tapi minggu lalu, atau kita mandi kemarin. Jadi ini kesehatan, kebersihan itu memang harus di-maintain. Nggak bisa cuma teman-teman, oh tadi udah aku cuci kok gitu, tapi tempat penyimpanannya nggak baik misalnya. Apa yang dimaksud dengan health maintenance? Ini merupakan perilaku individu untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit, atau usaha penyembuhan bila sakit ya. Artinya kita tidak mungkin tidak sakit ya teman-teman ya. Paling enggak kita kena flu lah. Ada yang enggak kena flu dalam hidupnya? Enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Artinya gini, kalau sudah sakit pun enggak apa-apa, tapi harus maintenance juga dalam kesehatannya. Contohnya apa? Kalau sudah sakit tapi harus maintenance, menjaga kebersihannya. Misal, apa nih? Kamu lebih pilih ngelap ingus pakai tisu apa pakai handuk? Yes, itu udah pinter nih teman-teman. Artinya karena itu sekali buang ya. Tapi kalau anduk dipakai sisi sebelah kiri, habis itu pindah ke kanan,
baliknya lagi gitu kan. Nah, habis itu dipegang orang lain, tolong ambilkan anduk saya tadi gitu. Ya teman ambilin gitu. Padahal itu semua isinya influenza virus semua ya dalam anduknya tadi. Jadi itu dalam prosesnya ya. Perilaku mulai pencegahan penyakitnya dan penyembuhan bila teman-teman terjerat penyakit. Batuk misalnya, etika batuk, etika bersin ya semuanya ada ya. Yang kedua tentang health seeking behavior, di mana ini adalah upaya atau tindakan individu saat menderita atau penyakit atau kecelakaan ya. Ya contohnya banyak lah, perilaku dari mulai mengobati sendiri sampai mencari pengobatan ke luar negeri ini ya contoh-contoh ya, itu upaya kita bagaimana menjaga diri kesehatan kita. Kita juga tidak boleh misal ya, apalagi teman-teman rata-rata dari kedokteran kesehatan masyarakat ada dokter semua kan. Nah jadi kalau dokter itu memang kita pertama harus memang tidak, kita dibolehkan pasien kamu nanti jadi dokter itu nggak boleh juga mendapatkan second opinion dari diagnosa yang kamu tegakkan. Misalnya si A bilang dia penyakit tertentu, pasien punya hak untuk dia bisa mendapatkan second opinion, apakah di dokter yang sama, di rumah sakit yang sama, atau di rumah sakit lain, atau pergi kemana-mana, itu haknya dia. Kamu kok tidak percaya ya, itu kan saya sudah diagnosa, itu tidak boleh. Itu hak daripada pasien ya. Itu juga karena dia punya hak mendapatkan kesehatan. Nah ini perilaku kesehatan lingkungan, di mana bagi individu ini kita harus bisa merespon lingkungan yang baik, lingkungan fisik, sosial, budaya dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Contoh bagaimana mengelola pembuangan tinja, air limbah dan sampah. Contohnya begini teman, PHBS ya, perilaku bersih hidup dan sehat ya, hidup bersih dan sehat. Contohnya gini, sumber air. Ada yang tahu nggak teman-teman berapa jaraknya dari subsea tank boleh ngambil air? Ada yang tahu nggak jaraknya? 6 sampai 8 meter ya. Ya itu tadi kakak koasnya 6 sampai 8 meter. Paling baiknya sebenarnya di atas 15 meter, itu jauh lebih baik. Cuma kalau dia dalam proses padat penduduk, rumahnya padat-padat, ya nggak bisa. Artinya bukan antara rentangnya ya, bukan hanya rentangnya, tapi memang kedalaman daripada subsea tanknya itulah memang dia harus diukur. Itu juga itu penting sekali. Jangan pula nanti air yang kalian konsumsi itu mengandung E. coli. E. coli itu gampang bersihnya teman-teman, bukan harus disikat, enggak. E. coli itu gampang di apa ya, dicelur, apa sih bahasanya, direndam sebentar, dibuang, sudah E. coli-nya sudah pergi. Ini klasifikasi perilaku kesehatan oleh Becker. Ternyata perilaku sehat itu perilaku sehat, perilaku sakit, perilaku peran orang sakit ya. Artinya ini juga sama ya teman-teman ya. Artinya kurang lebih sama. Dimana perilaku sehat itu ya perilaku diri kita yang sehat. Nah kita juga punya perilaku, kalau sakit tuh punya perilaku. Ternyata sebenarnya ini didefinisikan sama orang-orang terdahulu itu. Bagaimana kalau kamu sakit? Ya bagaimana kamu menjaga sakitmu supaya orang lain tidak tertular. Contohnya apa? Menggunakan masker kalau kamu sakit. Jadi nomenklatur yang pakai masker adalah yang sakit itu benar teman-teman. Artinya ya kita memang menggunakan masker saat kita memang sakit, saat kita flu, saat kita batuk, itu tujuannya untuk menjaga orang lain. Itu perilaku. Nah itu juga nggak benar. Artinya tidak melihat, kita pun harus sadar diri saat kita sakit nih, jangan juga lah kita mengunjungi rumah sakit melihat teman kita yang sakit, melihat kita saudara kita yang sakit. Kita harus bisa. Itu yang membedakan teman-teman dengan yang lain ya. Nanti adanya malah nggak jadi sembuh nih, jadi sakit kembali dia, karena teman-teman ada yang dorman bawa penyakit lagi ke adanya. Jadi karena itu juga nggak baik. Artinya kita kan budaya kita ketimuran sekali ya. Wah ini kalau nggak datang aku sakit, nggak ditengoknya gitu ya. Padahal memang dia nggak bisa lihat karena teman-teman dia lagi memang dalam keadaan kondisi tidak sehat. Baik, selanjutnya perilaku sehat ya, dimana ya ini panjang perjalanannya. Dulu makan daging, makan dengan menu yang seimbang, tidak merokok dan minum minuman keras. Ini keinginan kegiatan fisik secara cukup dan teratur. Artinya gini, cukup dan teratur tuh paham nggak maksudnya?
Jadi memang konsisten yang perlu, bukan misalnya satu hari Senin tapi 2 jam gitu, wah dia pokoknya dari sini jalan Tanjung Merawa balik lagi gitu kan. Nah itulah dia berusaha kan mau cepat sehat gitu bahasanya itu. Enggak itu ya. Kalau cuma itu ya cuma pada saat itu aja. Yang perlu ada konsisten, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Banyaklah literatur sekarang yang menyatakan 10 jam 1 minggu atau 6 jam per minggu. Itu banyak sekali. Itu bisa dilihat dari literatur, banyak. Ya, ini istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini teman-teman berapa lama kalau usia seperti adik-adik kita semua? Berapa jam istirahat yang cukup? 8 jam. 7 sampai 8. 7 sampai 8 jam, benar. Enggak 10 jam ya, itu bayi. Kan udah enggak bayi lagi kan? Ya, jadi kalau bayi memang dia 10 sampai 12 jam, kalau usia teman-teman adik-adik semuanya itu 6 sampai 8 jam itu cukup. Nah, ini juga pengendalian dan manajemen stres. Pengendalian dan manajemen stres ini penting teman-teman ya. Artinya bahasanya kurang lebih kayak gitu ya. Ini polanya pengendalian dan manajemen stres kamu harus bisa. Karena apa ya? Mungkin kuliah kan teman-teman kan bakal punya target, punya waktu, punya pelaksanaan. Artinya kan ya memang beda-beda. Ada orang yang memang kalau dikasih itu ya dia happy aja ngerjakannya gitu. Ada juga dikasih tugas yang nggak dikerjain pun nggak apa-apa juga sama dia gitu kan ya, beda-beda ya. Jadi ini memang harus pengelolaan. Makanya sebutannya pengendalian dan pengelolaan stresnya ya, manajemen stres. Perilaku dan gaya hidup yang positif. Perilaku dan gaya hidup positif ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah gini, kita tidak mau juga teman-teman itu ada di lingkungan yang negatif bagi teman-teman. Artinya teman-teman jadi ngerasa, jadi tergantung lingkungannya. Jadi ini sangat penting. Saat kamu akademisnya akan bagus saat teman-temannya belajar semua, jadi dia ngerasa belajar. Minimal ya dia dengerin lah, ya dengerin. Jadi dia polanya akan berubah. Jadi pilihlah lingkungan yang tepat bagimu. Ya boleh temenan sama semua, teman untuk bermain, teman untuk belajar, teman untuk punya hobi barangkali ya, main bola dan seterusnya itu boleh dilakukan. Itu salah satu perilaku sehat. Ini perilaku sakit. Ini berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit atau terkena masalah pada dirinya atau keluarga. Pada saat seseorang atau keluarga yang sakit, ada beberapa perilaku yang muncul. Yang pertama ya diamkan saja, kita no action ya. Artinya kita cukup diam, tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau kita sakit, yang pertama ada juga yang ya sudah saya pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh juga. Dalam agama kan kita juga harus berusaha ya. Ya kan, harus berusaha. Berusahanya apa aja silahkan, terserah, pilih dirinya, keyakinan seperti apa. Ya, mengambil tindakan, yang kedua mengambil tindakan. Ada yang secara tradisional, ada yang cara modern. Kalau tradisional biasanya minta bikinin jamu terus diminum, itu boleh juga gitu, silahkan. Itu keyakinan dan teman-teman rasa memang iya. Karena memang sekarang sedang banyak juga penelitian tentang herbal untuk itu, banyak banget lah, dan itu sudah terbukti juga secara klinis. Jadi silahkan dilihat. Cara modern ya memang minum obat. Tapi yang tak benar sebenarnya adalah sebenarnya ya mungkin teman-teman nanti kan dibekali keilmuan tentang kedokteran. Artinya gini, terlalu mudah membeli obat-obatan di warung itu juga jadi masalah ke depan. Artinya dia apa? Yang diobatin hanya simptom, bukan primer pengobatannya. Jadi ini juga harus berpikir secara dalam tentang hal ini ya. Selanjutnya aja mencari penyembuhan atau pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, mungkin ke puskesmas, ke praktek dokter ya. Dan kalau secara tradisional ada yang juga, kalau orang Karo bilangnya apa deh? Dukun patah itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Hah? Kem ya, itu kem itu juga salah satu upaya ya secara tradisional. Benar enggaknya tergantung dari masing-masing, saya nggak bisa ngomong. Ya kan? Selanjutnya pelayanan kesehatan modern ya, ke puskesmas, klinik, rumah sakit dan praktek dokter. Ini upaya bagi diri sendiri untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau ada yang mau nanti itu langsung aja ya teman-teman, ada yang mau didiskusikan langsung tanya aja apa. Yang selanjutnya adalah perilaku peran orang sakit. Nah ini juga ya, orang sakit itu memiliki peran juga ya, mencakup hak-haknya dan kewajiban sebagai orang sakit, di mana perilaku untuk mencari keseimbangan pada dirinya. Yang kedua ada perilaku untuk mengenal fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan.
Artinya kayak tadi ya, seseorang punya hak untuk memilih tempat dia berobat. Ya, artinya itu hak bagi dia. Selanjutnya adalah tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses kesembuhannya. Yang selanjutnya adalah melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya. Ya seperti saya bilang, harus ada polanya bagaimana. Oh ya, ini saya udah kena sakit, jangan pernah jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu ya. Jadi itu salah satu. Walaupun sebagaimanapun kita, ya penyakit itu memang bisa nyerang kita. Tapi kalau memang dalam proses ini, contoh gini ya, pernah dengar genomik nggak ya? Genomik. Misalnya ayah ibunya punya keturunan kanker misalnya. Artinya anak itu punya pembawa ya, karier pembawa. Artinya teman-teman yang ada di posisi itu harus memang pola hidupnya sehat supaya tidak terjadi seperti ibunya. Ya. Walaupun bisa jadi ndak udah sehat, udah berusaha, ternyata kena juga, masih bisa. Ya, masih bisa. Tapi itu bagian dari usaha. Jadi ya itu memang proses kesembuhan. Sama-sama gini. Kita tidak pernah tahu sebenarnya kanker itu etiologi pastinya apa. Sampai sekarang semua jurnal tulisannya tidak diketahui secara pasti. Bahkan kalau ada pengobatan sekarang masih pengobatannya itu tulisannya clinical trial, masih dalam proses penelitian. Ini gaya hidup ya. Ini yang paling penting ini, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Ya. Paham ya maksudnya? Paham ya? Jadi ini makan ini untuk hidup ya. Jadi memang kita makan untuk kebutuhan kita, bukan kadang-kadang nafsu kita yang kita makan. Ini juga menjadi hal yang memang kita harus sama-sama jaga. Kenapa perubahan perilaku dapat diatasi dengan pendekatan persuasi dan pendidikan kesehatan? Karena apa? Teman-teman harus mengerti tentang kebutuhan gizi dan lain-lain. Pertama, kita harus mengerti tentang selarasnya dengan alam. Jangan pula kita di Indonesia pengennya makannya sagu. Nggak ada kamu cari sagu di sini. Kalau kamu di timur ya boleh lah makan sagu ya. Artinya alam tempat kamu ini apa makan utamanya? Mungkin ya karbonya dari apa? Dari nasi barangkali, dari ubi, dari jagung, dari macam-macam. Oh ada juga yang maunya tiap hari roti aja, itu boleh juga gitu. Tapi ya memang sesuai dengan kebutuhannya, tidak merepotkan. Nah ini kontrol emosi, tingkah laku yang baik ya, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Hindari merokok, alkohol, apalagi obat-obat terlarang ya. Ini paling haram, ya kan? Kalau merokok, yang laki-lakinya banyak yang merokok sini. Enggak ya? Wah baik-baik. Beneran ini ya? Ya, jadi memang kita himbau untuk tidak merokok. Saya memang dari dulu memang tidak merokok. Habis itu selanjutnya pilihan makanan yang organik ya. Organik ini maksudnya ya makanan yang sifatnya organik, artinya makanan bersih ya. Tapi memang walaupun sulit sekali teman-teman ya. Bahan-bahan kita ya. Selain kalau tidak kita tanam sendiri, kita beli di pasar, hampir pasti itu ada pestisida. Makanya kita harus pinter caranya mengolah supaya pestisidanya nggak ikut terkonsumsi dengan kita. Mungkin dengan cara membersihkan dengan yang baik, dicuci. Baik. Manusia dan lingkungan. Pada dasarnya pola konsumsi makanan merupakan hasil budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan manusia. Di mana kebiasaan makan keluarga itu harus diperhatikan sesuai dengan pendapatan dan pengetahuan gizi. Sesuai dengan pendapatan dan pengetahuan gizi, ini paham ya maksudnya? Janganlah pula sudah kita hidupnya pas-pasan, masih kos-kosan tiap hari mau makan steak gitu loh. Maksudnya intinya kayak gitu. Oh ini kata dokter Farid nih, saya zat besinya harus tinggi nih ya. Saya harus makan steak setiap hari bu. Bilang telepon emaknya, pusing emaknya ya. Tiap hari minta daging A5 lagi barangkali ya. Jadi ya wah itu masalah. Nggak kayak gitu, zat besi banyak ya. Dari daun ubi tumbuk masih bisa ya. Walaupun daun ubi tumbuk itu ya masalahnya di santannya gitu. Jadi pola hidup dan keluarga gini ya teman-teman. Kalau orang Mandailing sana tuh, Mandailing memang tak lomak kalau tak pakai santan ya. Maksudnya nggak pakai gulai santan, dia nggak sur makannya ya. Karena udah terbiasa, itu pola keluarga ya. Ya kalian kan datang dari keluarga yang macam-macam. Ada juga yang vegetarian dan lain-lain. Ayolah dengan keilmuan yang kalian punya, cobalah memilah dan memilih.
karena kan sudah dikasih. Itulah gunanya orang tua menyekolahkan teman-teman itu bisa berpikir bagaimana kawan-kawan bisa memilih makanan yang sehat bagi diri kalian supaya tingkat taraf hidup kesehatan kita meningkat ya. Kebutuhan gizi dipengaruhi oleh pekerjaan seseorang, kan pasti berbeda teman-teman. Yang kita duduk dengan yang pembanggul batu misalnya itu berbeda, jenis kelamin, besar tubuh, besar ringannya, aktivitas sehari-hari, penyembuhan penyakitnya, semuanya beda-beda. Variasinya perlu menu yang seimbang yang pasti. Sekarang gampang ya teman-teman bisa dapetin, sekarang ada aplikasi dan lain-lain untuk bisa bagaimana menjaga pola makan itu baik. Menu seimbang yang penting adalah karbohidrat. Ini 1 kalori sama dengan 4 gram karbohidrat. Protein itu dia butuhnya 1 kalori 15 gram protein. Lemak itu 1 kalori 9 gram lemak. Ini kita perlu ketiganya. Ciri-ciri makanan sehat dan bergizi ini lemak hewani secukupnya, non MSG dan sedikit garam. Nah ini yang masalah nih kan, kalau nggak pakai micin nggak sedap ya. Ya kan, bener ya, harus pakai micin baru sedap. Dibatasi ya, garamnya dibatasi, menggunakan garam-garam yodium ya. Mengandung serat yang cukup, sedikit bahan pengawet, sedikit minyak goreng, tidak menggunakan santan, hindari makan yang terlalu pedas, dan cukuplah menteganya ya. Ini bakar roti menteganya ditimbal balik, depannya, belakangnya gitu. Pokoknya semua ditaruhin mentega gitu. 7 tipsnya ya teman-teman ya. Pertama udara bersih, paru-paru kita pun sehat. Ini tips yang ya wajar lah. Banyak minum air putih, simbangkan kerja, olahraga dan istirahat. Ini kan sudah selesai Piala Dunia ya. Piala Dunia sudah selesai, jadi artinya sudah bisa itu. Seimbangkan kerja dan olahraga, kontrol kerja otak ya. Jalani hidup secara harmonis, gunakan suplemen gizi, konsumsi menu gizi seimbang. Pada kesimpulan kita pada materi kuliah pada hari ini adalah pola hidup adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan tersebut ya. Yang kedua, manfaat pola hidup sehat adalah itu harapannya bisa terhindar dari berbagai penyakit. Yang ketiga, banyak sekarang yang tidak sesuai dengan pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya siap saji. Memang nikmat sekali ya yang makannya siap saji, tapi 100% itu semuanya lemak toh teman-teman. Ya, lemak doang, lemak jenuh, minyaknya digoreng berkali-kali ya. Tapi untuk buat kenyang dan bahagia memang ini bikin bahagia ya. Tapi masalahnya di situ. Begitu barangkali. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman, silakan. Selamat siang dokter dan teman-teman sekalian. Terima kasih dok sebelumnya untuk pemaparan yang dapat kami mengerti tentang perilaku kesehatan dan gaya hidup ini. Ada pertanyaan saya dok. Sebelumnya saya izin perkenalan, nama saya Yesda Wijaya Buton, saya koas di Angkatan 2004 dok. Saya izin bertanya dok, kalau kita bandingkan seorang buruh bangunan dan seorang pegawai kantor yang hanya duduk di depan komputer seharian, tapi mereka sama-sama makan porsinya gede dok, besar. Nah dalam kasus ini, apakah kebutuhan gizi mereka ini sebenarnya sama dok? Dan faktor-faktor apa yang membedakannya dok? Mungkin itu dari saya dok. Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi pasti berbeda ya. Itu sudah pasti berbeda. Kenapa? Seperti yang saya bilang, faktor-faktor yang mengaruh itu banyak teman-teman. Yang pertama tinggi badan, berat badan, aktivitas hariannya. Jadi memang ini harus diukur detail. Misalnya aktivitasnya itu hariannya hanya belajar, kebutuhannya mungkin 200 sampai dengan 300 kalori. Berbeda dengan kuli bangunan. Kuli bangunan ini dia kerjanya mungkin kebutuhan 600 sampai dengan 800 kalori per jamnya. Jadi memang berbeda. Jadi ini tergantung tinggi, berat dan lain-lain. Ya mereka tuh makan dengan kebutuhannya. Makanya kalau lihat kuli bangunan itu yang benar-benar kuli bangunan ataupun memang dia bekerja membantu, itu memang badannya bagus-bagus, perutnya kotak-kotak lagi. Kalau lihat dia buka baju tuh wah, bidangnya bagus-bagus dibandingkan kita kan. Karena memang dia lemaknya memang habis dimakan. Semua kalori yang dimakan dari makanan memang habis. Dia memang hidupnya memang butuh makan dia ya, bukan hidupnya untuk makan gitu ya. Jadi berbeda. Tapi itu memang ada secara teorinya, bisa dihitung nanti dari yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, faktor aktivitas hariannya, udaranya ya, kita ber-AC dan tidak ber-AC, kebisingan, banyak lah itu kesehatannya. Mungkin berbeda-beda deh, gitu ya. Cukup ya? Cukup ya? Ya, makasih. Ada lagi? Ayo, siapa dek namanya? Perkenalkan, saya Kevin dari mahasiswa kedokteran
semester 4 angkatan tahun 2024. Nah, saya di sini ingin bertanya, Dok. Nah, di daerah sekitar rumah saya itu kan, Dok, banyak sekali warga yang masih sering membuang sampah sembarangan, misalnya ke sungai, terus juga sering membiarkan ada banyak genangan-genangan air di daerah sekitar rumah saya. Nah, akibat dari perilaku warga itu, Dok, jadi banyak warga yang bisa terkena DBD dan juga penyakit seperti diare karena sanitasi lingkungan itu jadi buruk karena perilakunya. Nah, saya di sini ingin bertanya, Dok, mereka itu dari kasus saya tadi itu, Dok, mereka itu termasuk ke kelompok perilaku kesehatan yang mana, Dok? Oke, baik, terima kasih. Ini tadi saya bilang ya, ini kesehatan lingkungan, Kelvin. Artinya ini lingkungan, Kelvin, berarti memang tingkat kesadarannya terhadap kesehatan lingkungan ini masih rendah sekali. Kalau masih ada banyak faktor turunannya ya, bukan hanya sampah, bukan hanya sakit, tapi bisa bisa banjir, bisa banyak turunannya. Jadi ini makanya nanti Evin sudah selesai, sudah jadi dokter, nanti mungkin bisa diedukasi nih ke lingkungannya. Pak, itu boleh nggak ya mungkin kita siapkan tong sampah yang layak untuk bisa menampung sampah-sampah, tidak membuang langsung ke sungai, karena tak turunannya banyak sekali ya. Artinya apalagi masih ada di Medan ini yang masih BAB-nya masih di sungai ya teman-teman ya. Di sini kita BAB, di sana masih nyuci itu, ya, masih nyuci di ujung sana. Wah, itu masalah. Jadi itulah nanti tugasnya kita. Artinya kan teman-teman yang sekolah berbeda, yaitu kesehatan lingkungan tuh wajib. Makanya saya bilang saat Anda tinggal di lingkungan yang tak baik, maka nggak baik juga situasinya. Tapi kita tidak bisa merubah ya. Artinya kita langsung kayak kita tangkap tuh orang. Nggak bisa. Jadi memang harus memberi pengetahuan yang sadar bagi mereka. Mungkin kayak gitu tuh kesehatan lingkungan yang harus diperbaiki ya. Ada lagi, Dek? Ya, silakan. Selamat pagi, Dok. Ya. Selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan saya Rima Anjana Monika dari semester 4. Tadi kan dokter ada menyampaikan materi mengenai peran perilaku orang sakit. Di sini saya mau nanya, Dok, apa saja hak dan kewajiban seseorang dalam perilaku peran orang sakit agar dia bisa sembuh total? Oke, baik. Hak orang sakitnya. Terima kasih. Yang pertama, haknya yang paling utama adalah mendapatkan kesembuhan. Mendapatkan kesembuhan itu yang paling utama. Ya, dimana kita bisa berpikir bahwa orang yang sakit dia harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak juga. Hak untuk sembuh, habis itu tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan proses kesembuhannya juga, dan selanjutnya memang dia harus bisa memberikan mendapatkan hak kesehatan. Jadi gini, dia tuh ya itu tanggung jawab siapapun yang pelaksana kesehatan tuh harus memberikan semuanya yang sifatnya membantu proses penyembuhannya. Kita pun kalau dia sakit, kita jangan memberatkan dia. Kayak saya bilang tadi, misalnya lagi sakit flu, tiba-tiba kita datang, nah itu juga dia udah lagi sakit, lagi dalam proses itu. Jadi memang kawan-kawan memang harus punya berpikiran untuk memang memberikan tempat yang layak untuk memberikan dan memperoleh kesembuhan itu. Jadi berbeda-beda. Ya, ada lagi satu lagi boleh ya, terakhir ya. Terima kasih dokter, selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan saya Arya Granata, saya semester 4 Fakultas FK 2024. Jadi saya ingin bertanya, mengapa mengonsumsi satu makanan tidak cukup bagi tubuh manusia? Dan faktor apa saja yang untuk membutuhkan dari gizi seseorang tersebut? Terima kasih. Oke. Tadi ya. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita itu bukan hanya untuk hanya karbo aja. Kita harus punya lemak, kita butuh lemak, tenaga itu. Kita butuh gula, bukan kita tidak butuh gula, kita butuh gula. Kita butuh gula untuk berubah menjadi ATP dan ATP jadi energi. Nah, habis itu kita memang harus ada lemaknya, ada seratnya, ada proteinnya. Itu yang paling penting. Tadi ada 3 faktor. Sebentar. Kita perlu, yang penting ada karbohidratnya, kita perlu proteinnya, kita perlu lemak ya. Dimana tapi itu semuanya teman-teman tergantung juga aktivitasnya, aktivitas kita. Contoh misalnya, yang jelas karbo itu tidak perlu banyak teman-teman ya. Karbo itu tidak perlu banyak. Bedain ya pemain bola kita fisiknya dengan pemain bola asing coba. Kalau kita itu ngambil nasinya masih banyak, kalau mereka pasti ngambil dagingnya yang banyak. Karena pola pikirnya memang mereka butuh protein untuk mempertahankan massa otot mereka. Ya.
Tubuh kita ini kan bukan karena tulang saja ya, kita punya otot, kita punya semua, dan itu semua perlu ada makanan. Makanannya apa? Kita perlu serat, kita perlu dagingan, kita perlu lemak, kita perlu buah-buahan ya. Jadi memang nggak bisa makan satu saja. Karena ini tergantung kita aktivitasnya apa, jenis pekerjaannya apa, ukuran berat badan kita, tinggi badan, berat badan beda-beda. Jadi memang ini nggak bisa. Tapi kalau tumbuh yang lain dan nggak bisa, ya. Oke, mungkin kita cukupkan ya sampai di situ ya. Barangkali ya, mungkin karena waktunya juga sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita ada bertemu dengan pertemuan yang lain. Salam hormat. Saya Dr. Farid. Saya bertugas di Rumah Sakit Mata Prima Vision. Nanti kalau koas akan ketemu kami di Rumah Sakit Mata. Saya juga di KM di FKKGIK. Di luar ini nanti teman-teman silahkan tegur saya kalau ketemu di mall barangkali, saya mahasiswa dok gitu ya, tapi jangan pas disuruh bayar makan ya deh. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, segera selesai, dan jaga manajemen stres bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.